Winda korban pekovitan oleh rumah sakit telah melapor ke YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Haknya sebagai konsumen pengguna jasa rumah sakit telah terabaikan dengan laporan tersebut. Lalu bagaimana tanggapan YLKI terhadap laporan Winda? Dari Studio 3 Yogyakarta bersama rekan saya Olivia Teja dan Tulus Abadi, Ketua YLKI melalui sambungan Zoom. Silakan rekan saya Olivia Teja. Ya, rekan Ririn. Ya baik, silakan Olivia Teja. Oke. Terima kasih rekan Ririn. Sekarang kita bergabung dengan saya Olivia di Studio 3 Yogyakarta. Malam hari ini kita ingin berbincang-bincang dengan Bapak Tulus Abadi, Ketua YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Saya sapa dulu, selamat malam Bapak. Selamat malam, Mbak Sambadi. Saya Olivia, Bapak. Oh ya, Olivia ya. Karena tulisannya bukan Olivia, tapi Samhadi. Ngefrank itu Pak. Oke, Pak Tulus, saya bilang dulu salam sehat. Saya udah nggak nanya kabar Pak, jadi salam sehat aja. Salam sehat, alhamdulillah, amin. Oke, Pak Tulus, beberapa waktu ini kan teman-teman Winda dan teman-teman itu sudah membuat laporan ke YLKI terkait dengan surat laporan mereka yang dikatakan dalam tanda kutip diduga COVID. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana YLKI menanggapi hal ini, Bapak? Silakan. Ya, setiap pengaduan yang masuk kita akan proses sesuai dengan prosedur di LKI. Karena pengaduan masalah COVID ini merupakan pengaduan untuk komoditas kesehatan yang bukan kali pertama, tapi sudah beberapa kali yang masuk ke LKI, dan dilalah juga rumah sakit yang dilaporkan juga sama. Waktu itu adalah rumah sakit Siloam di Lebak Bulus dengan karakter yang agak berbeda. Nah, kalau nanti tim pengaduan YLKI sedang menerima sedang memproses pengaduan ini, yang nanti akan kirim surat ke pihak rumah sakit Siloam di Kalteng ya, di Palangkaraya, untuk mengklarifikasi soal apa yang diajukan oleh konsumen. Jadi prosedur pertama kalau ada pengaduan di YLKI, setelah konsumen melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, bukti-bukti yang diperlukan, kami akan kemudian memfollow up dengan mengirim surat klarifikasi kepada pihak terlapor atau teradu ya. Dalam ini adalah rumah sakit Siloam di Kalteng, untuk menguji atau meminta klarifikasi soal benar tidaknya yang dilaporkan konsumen atau dalam ini pasien. Ya. Nah, kalau nanti kemudian kita tunggu dalam waktu 14 hari paling lama untuk kemudian nanti tanggapannya seperti apa. Kalau tanggapannya kemudian tidak memuaskan atau si konsumen belum puas, nanti bisa ditempuh berbagai cara, apakah lewat mediasi, artinya kita temukan antara konsumen dengan pihak Siloam dengan asumsi, atau dengan harapan pihak Siloam mau, karena kalau mediasi itu atas dasar kesepakatan, ada kesepakatan konsumen atau dengan pihak pelaku usaha menyangkut harinya, jamnya, dan juga konten yang diperbicarakan. Bisa aja mereka tidak mau atau sebaliknya. Pak Tulus, gitu, Mbak. Bapak mengatakan bahwa rumah sakit yang sama di Lebak Bulus ada kasus seperti ini juga dengan rumah sakit yang sama. Bagaimana Pak teman-teman memfollow up itu di sana? Dalam waktu seperti Bapak katakan tadi kan 14 hari. Waktu itu yang di rumah sakit, gimana? ya rumah sakit yang saya sebutkan yang di Jakarta itu, konsumen hanya sharing, dia tidak melaporkan, tetapi hanya sharing terhadap apa yang dialaminya. Waktu itu konsumen yang bersangkutan akan menempuh cara yang lain untuk melaporkan hal itu, tapi dia hanya sharing kepada saya terkait pelayanan yang sangat lama waktu itu, kualitas dari PCR ya. Jadi dia tes PCR tapi tidak
sesuai dengan standar waktu yang ditentukan sampai berbulan, lebih dari waktu itu lebih dari 14 hari sampai 1 bulan, ternyata belum keluar. Nah, konsumen kan merasa sangat tidak nyaman karena kemudian surat itu sangat diperlukan untuk dirinya sebagai karyawan, dan selain itu juga merasa ini kok aneh sekali, kenapa sampai lebih dari 14 hari surat belum keluar. Dari 2 rumah sakit dengan brand yang sama, apa yang dilakukan teman-teman rencananya kalau ditemukan lagi hal yang seperti ini sudah 2 rumah sakit dengan brand yang sama ini, seperti apa? Ya, walaupun brand yang melihatnya? sama, tetapi dengan hal yang berbeda, kita tidak bisa mengeneralisir ya. Kita tidak bisa memukul rata bahwa kemudian ada kesimpulan yang sama. Ya, pertama kalau dari kasus yang di Kalteng ya kan kita full up sesuai dengan kasus yang dilaporkan itu, dan nanti akan diselesaikan juga dengan cara atau standar dan juga kemampuan sesuai dengan kemampuan YLKI. Karena YLKI kan lembaga konsumen yang salah satu tugasnya menerima pengaduan dari konsumen dan kemudian nanti menindaklanjutinya. Menindaklanjutinya tadi saya katakan bisa lewat surat mediasi, dan kalau konsumen nanti tidak puas, silakan konsumen melakukan cara yang ditempuhnya, apakah mau mengadukan ke lembaga lain atau juga bisa melakukan gugatan secara perdata atau hal-hal lainnya. Pak Tulus, indikasi konsumen puas tidak puas itu seperti apa? Kalau teman-teman di LKI sendiri melihatnya, apakah sama-sama ya sudah ya wes menangnya ya wes diem, wes pokoknya ini anteng, yang ini anteng, atau seperti apa? Ya, indikasi puas tidak puas tergantung parameter regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya di rumah sakit ada standar pelayanan minimalnya apa, ya, atau di angkutan umum ada standar pelayanan minimal apa, menyangkut bagaimana pelayanan tiket dan segala macam. Nah, saya nggak tahu misalnya di rumah sakit Siloam itu standar pelayanan seperti apa untuk melayani konsumen. Silakan dicek di rumah sakit itu. Kalau tidak salah, setiap rumah sakit sekarang sudah harus mendeklarasikan standar pelayanan minimal sesuai dengan apa yang diatur di dalam undang-undang tentang rumah sakitan. Dan di situ sering saya membaca, dia menyebutkan soal standar pelayanan, dan di pasal terakhir itu disebutkan kalau konsumen tidak puas bisa melakukan gugatan hukum kepada pihak rumah sakit. Itu jelas disebutkan di dalam undang-undang tentang rumah sakitan. Ya, jadi kalau misalnya nanti konsumen tidak puas sesuai dengan definisi konsumen tadi, ya bisa saja melakukan gugatan. Sampai mana teman-teman dari YLKI akan mengawal ini? Ya, tergantung nanti konsumen seperti apa dalam melengkapi itu, dan juga dalam kasus ini apakah memang perlu didampingi atau tidak. Karena tidak semua kasus kita bisa mendampingi, tergantung urgensi, tergantung kolektivitas kasusnya, dan juga tergantung dari sisi isu, apakah ini isu yang luas atau isunya kasuistik. Kalau isunya luas dalam arti menyangkut puluhan, ratusan, ribuan konsumen, bisa kita dampingi ya, dalam kasus-kasus yang ada kita dampingi sampai gugatan ke pengadilan atau laporan ke polisi atau ke DPR atau ke kementerian dan lain sebagainya. Tapi kalau individu ya tentu saja tidak, karena terlalu banyak kasus yang masuk yang kemudian tidak bisa didampingi oleh YLKI, tapi kita serahkan pada konsumen, karena jalur atau kanal-kanal pengaduan konsumen tidak hanya lewat YLKI. Ya, kalau masalah pelayanan rumah sakit, konsumen bisa mengadukan kepada asosiasi rumah sakit seluruh Indonesia. Ya, versi bisa, atau dinas kesehatan setempat, atau Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. Terlalu kecil kalau hanya mengandalkan YLKI. Oke, kalau menurut data dari YLKI sendiri, pengabaian rumah sakit terhadap pasien dan salah diagnosa menjadi salah satu laporan yang terfavorit di masyarakat. Benarkah demikian?
tidak ya. Dari data yang masuk pelayanan rumah sakit itu tidak masuk dalam 5 besar pengaduan yang diajukan oleh konsumen. Ya, tetapi di era pandemi yang pada tahun 2020 pengaduan yang masuk terkait dengan kesehatan itu masalah produk-produk vitamin, alat kesehatan, dan juga masker. Tentu saja rumah sakit juga masuk, tetapi tidak sebanyak komoditas vitamin ataupun masker yang waktu itu di awal 2020 kita sangat kacau, ya. Dan dalam kasus harian pelayanan rumah sakit juga tidak masuk dalam 5 besar karena kita mengkategori pengaduan itu ada yang level masuk 5 besar atau masuk 10 besar atau di luar 10 besar. Ya. Kalau seperti kasus Winda, masuk kemana ini Pak? Ya masuk ke pengaduan pelayanan rumah sakit. Begitu. Oke. Kemudian apakah rumah sakit juga proaktif menyelesaikan masalah apabila terjadi miskomunikasi seperti ini, ketidakharmonisan antara pasien dan juga rumah sakit? Ya, dalam kasus yang mana? Kalau dalam kasus yang ditangani oleh teman-teman dari YLKI sendiri. Ya, apakah kalau ditangani kan artinya kita yang memediasi. Kita yang mengadukan, mengklarifikasi aduan itu ke pihak rumah sakit kan. Nah, nanti dia akan menanggapi dari pengaduan yang masuk itu seperti apa. Tanggapan itu kalau kita memasukkan secara tertulis ya tentu kita menunggu jawaban itu secara tertulis. Nanti substansi yang disampaikan atau meresponnya seperti apa. Kalau kita puas dengan respon itu, ya sudah selesai. Kalau kita tidak puas, kita bisa melanjutkan dengan cara-cara yang lain, seperti yang tadi saya katakan itu. Yang jelas kanal-kanal pengaduan banyak sekali, apalagi kalau menyangkut pelayanan rumah sakit, tadi ada Persi, ada dinas kesehatan, atau kalau ada dugaan malpraktek dokter bisa ke ID atau yang lainnya, ya. Kalau kasus Winda dan teman-teman ini kira-kira masukkah yang namanya malpraktek atau seperti apa, Pak? Menurut saya tidak bisa mengkualifikasi itu karena itu sangat rumit untuk menjelaskan soal malpraktek atau tidak ya. Itu menyangkut profesi yang harus punya kompetensi untuk menjawab itu. Oke, Pak Ketua, apa saran dari teman-teman di YLKI untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit sehingga hak-hak pasien itu dapat terpenuhi oleh rumah sakit? Iya, pertama sesuai dengan koridor regulasi sebenarnya ya. Di dalam undang-undang tentang rumah sakit sudah cukup clear, di undang-undang tentang kesehatan juga sudah sangat clear, di undang-undang praktek kedokteran juga sudah sangat clear, dan juga di dalam undang-undang tentang tenaga kesehatan juga sudah diatur pula. Nah, semua itu kalau dipenuhi oleh manajemen rumah sakit, saya kira tidak ada terjadi pelanggaran-pelanggaran, tetapi yang namanya satu jasa, satu public services tentu ada saja kan namanya pengaduan konsumen. Dalam arti sekalipun pelayanan sangat baik bukan berarti tidak ada pengaduan. Ya, karena di negara-negara maju pengaduan juga tinggi ya, tergantung pengaduannya menyangkut masalah apa, apakah masalah yang esensial atau masalah yang elementer. Ya, sebagai contoh di Singapura pengaduan-pengaduan yang tinggi diterima lembaga konsumen, di sana masalah menyangkut misalnya pelayanan salon kecantikan, ya, atau di Hong Kong juga begitu, ya. Tapi di negara kita yang diterima YLKI beda lagi kasusnya, jadi menyangkut hal mana yang diadukan oleh konsumen, termasuk pelayanan rumah sakit. Kalau dari sisi data di YLKI tidak terlalu banyak, tapi saya kira juga bisa dicek di pengaduan-pengaduan di Ombudsman Republik Indonesia atau di lembaga konsumen yang lain, atau ada yang namanya BPKN. Nah, silakan juga nanti Mbak Winda Saragih juga bisa mengadukan ini ke BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang dia dibentuk oleh negara, dibayari APBN untuk
mengawal perlindungan konsumen, ya baik dari sisi policy ataupun juga pengaduan-pengaduan yang sifatnya kolektif. Oke, Pak Ketua, ya. Apakah tidak ada overlapping di sini, Pak? Ini ngadu, di sini ngadu, di sana ngadu, yang ini belum kelar, yang ini lagi. Ya bisa saja, dalam arti nanti kalau Mbak Yanda atau konsumen merasa ingin mencabut pengaduan dari YLKI, nggak masalah, nanti mengadukan ke yang lain, atau bisa juga melalui jalur hukum, ya bisa aja menyewa pengacara publik untuk memperkarakan itu, ya idealnya begitu. YLKI pun kalau menerima pengaduan konsumen, kita akan tanya apakah kasusnya sudah ditangani oleh pihak lain atau belum. Kalau sudah ditangani oleh pihak lain, kita juga nggak mau. Banyak sekali kasus-kasus di mana konsumen sudah didampingi pengacara, tapi dia mengadu ke YLKI, ya kita nggak mau. Oke. Terakhir, Pak Ketua, jaminan perlindungan bagi pelapor sendiri, supaya dia tidak merasa tertekan, tidak merasa takut, mungkin dia next time mungkin merasa terintimidasi ketika dia melapor. Ya, kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, konsumen berhak untuk mengeluh dan mengadukan satu produk, barang, dan jasa kepada produsennya. Jadi dari dasar itu, mengadu atau konsumen mengadu adalah hak konsumen yang dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, khususnya pasal 4. Ya. Jadi idealnya konsumen tidak takut mengadu, apalagi hanya kasus yang soal hasil uji PCR, tes terhadap antigen dan juga PCR. Itu bukan kasus-kasus yang sifatnya besar ya, atau menyangkut kasus yang politis atau apa gitu, tapi itu hanya masalah pelayanan produk kesehatan dari satu rumah sakit. Oke. Pak Ketua, Pak Tulus Abadi, Ketua YLKI, terima kasih sudah berbagi pada kami pada malam hari ini di Jurnal TV. Kembali Pak, salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jurnal Sore. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jurnal Sore pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan pada malam hari ini dengan narasumber yang menjadi korban. Dari ke-10 ini salah satunya yang menjadi korban dalam tanda kutip pengkovitan oleh salah satu rumah sakit di Palangkaraya. Kita langsung sapa saja dengan Pak Imam Al-Marsus. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Salam sehat dulu. Salam sehat. Saya nggak nanya apa kabar, langsung salam sehat aja. Oke. Masih di tengah-tengah kasusnya masih bisa ceria ya Pak ya? Karena kita sehat, kita ceria Mbak. Supaya bisa ceria, maka harus sehat. Oke. Kita langsung saja mau mendengar cerita dari Pak Imam ini. Katanya teman-teman hari ini tanggal 23 Juni itu akan bertemu atau melakukan mediasi, komunikasi dua arah antara teman-teman yang menjadi korban tercovidkan dengan pihak rumah sakit. Apa betul dan seperti apa? Benar. Jadi seharusnya hari ini dijadwalkan pertemuan antara pihak kami 10 orang yang kemarin pernah tes di rumah sakit tersebut dengan pihak Siloam Palangkaraya. Pertemuan itu dijadwalkan melalui platform online, jadi dilakukan secara daring begitu. Tetapi karena ada sesuatu hal, jadi kita mengharapkan bahwa 10 orang yang kemasung serta klarifikasi, tetapi dari pihak rumah sakit meminta agar hanya ada 3 perwakilan saja yang hadir. Kemudian nanti, kita tidak mendapatkan informasi detail alasannya, karena kan kalau kita pikirkan dari sisi kami, Mbak, pertemuan itu online dan lebih efisien untuk pengaturannya, sehingga kalau kita merujuk ke undang-undang, sebenarnya di undang-undang kesehatan diatur bahwa semua orang berhak atas informasi
perlakuan medis yang akan atau telah dilakukan pada dirinya. Jadi dari dasar itu kita merasa kita berhak untuk hadir gitu. Tapi karena pihak rumah sakit memilih untuk tetap pada pendiriannya, akhirnya pertemuan yang dijadwalkan hari ini itu tidak berlangsung. Kemudian apa tindak lanjut dari teman-teman di rumah sakit? Apakah ada jadwal ulang atau seperti apa? Sampai dengan saat ini kita berbicara belum ada rencana penjadwalan ulang. Kita masih mencoba untuk berkomunikasi dan menunggu respon lebih lanjut dari pihak rumah sakit. Oke, Pak Imam, kemarin kita sudah mendengar cerita dari saudari kita Winda ya, yang ter-COVID-kan di tengah-tengah pandemi COVID sendiri. Kalau dari Pak Imam sendiri seperti apa sih Pak kemarin? Jadi memang kalau kronologisnya saya rasa dari yang disampaikan Winda itu sudah menggambarkan keseluruhan. Pada dasarnya kita merasa sangat kaget ya dengan situasi yang dihadapi. Sebenarnya poin utama yang kita ingin dapatkan penjelasan adalah kenapa terjadi perbedaan hasil yang cukup mengundang tanda tanya, dan dari poin itulah kita ingin mendapatkan penjelasan langsung dan klarifikasi dari pihak rumah sakit. Dari ke-10 kawan-kawan yang mengalami situasi kemarin, tentunya secara psikis merasa sangat terkejut ya. Dan secara program kan, karena memang kami kemarin di Kalimantan Tengah itu memang dalam rangkaian program kerja begitu. Ya. Secara program tentu ada sejumlah penundaan dan penyesuaian, tapi karena kita waktu itu setelah melakukan tes ulang di Kimia Farma mendapatkan hasil negatif, maka kemudian kita lanjutkan dengan rencana kerja yang direncanakan. Hanya saja secara psikis memang terjadi guncangan di masing-masing. Pak Imam, secara pribadi saya ingin bertanya, apakah teman-teman pada saat itu tidak berpikirkan ini PCR-nya di rumah sakit nih, kemudian besoknya teman-teman pindah? Apakah tidak berpikir mungkin pada saat itu, oh ini alatnya yang salah, atau memang karena keakuratan dari alat itu sendiri masih nggak 100% gitu, atau seperti apa sih? Tentu saja kalau kaget aja gitu. Tentu saja karena kalau dugaan kita menduga-duga ya, apa penyebabnya 10 orang ini dengan berbagai profil, dengan berbagai tipe daya tahan tubuh bisa bareng-bareng mendapatkan hasil positif. Berangkat dari pertanyaan itu, kemudian betul tempat berbeda, kemudian kita mencoba melakukan atau mencari informasi tambahan. Makanya kita melakukan tes antigen pada hari yang sama, bukan untuk membandingkan karena memang tidak apple to apple kalau antara antigen dengan PCR, tapi untuk mendapatkan informasi tambahan. Kalau di antigen itu salah satu dari kita positif, berarti kita bisa terima hasil PCR yang dikeluarkan oleh rumah sakit pada hari yang sama. Kemudian 1 hari kemudian kami sempat isolasi mandiri 1 hari, kemudian lusanya kita melakukan PCR ulang di laboratorium yang juga ada di Palangkaraya, di Kimia Farma, dan hasilnya keluar dengan hasil negatif. Nah itu kemudian memunculkan pertanyaan lebih lanjut juga terhadap apa situasi yang terjadi. Pertanyaan lebih besar lagi muncul ketika kita melihat ada informasi yang muncul di salah satu platform yang dikembangkan pemerintah yang Peduli Lindungi itu, yang ternyata di situ menunjukkan ada 2 rekan kami di antara 10 orang tadi di-upload hasilnya, dan hasil yang disetorkan atau ditampilkan dalam aplikasi tersebut menunjukkan hasil negatif. Dan itu kontradiksi dengan hasil yang kita terima pada saat pada saat hari kita terima waktu itu dalam bentuk print out gitu ya, Mbak. Yang waktu hari pengambilan hasil one day itu. Ya. Apa Imam? Yang jadi pertanyaan berikutnya, ketika teman-teman ini dinyatakan positif oleh rumah sakit, apa tindakan dari rumah sakit? Adakah mereka menganjurkan, oh ini teman-teman ini harus isolasi, atau harus ke sini, atau harus menghubungi Satgas Covid, atau hanya
dikasih aja itu data. Padahal kalau kita berpikir yang namanya COVID, dia akan menyebar kemana-mana kalau benar itu positif. Ya, jadi setelah kita menerima hasil itu, kita tidak menerima arahan lebih lanjut dari pihak rumah sakit. Kami melakukan tes tambahan, tadi saya sebutkan antigen di hari yang sama itu, berdasarkan inisiatif kami sendiri. Jadi memang pemahaman yang kita tahu, kalau ada positif pasti akan dikomunikasikan ke Satgas paling tidak. Kemudian Satgas akan memberikan arahan apa yang harus dilakukan terhadap yang terindikasi positif. Apalagi ini jumlahnya kan 10 orang ya Mbak. Jadi satu kelompok gitu. Bisa membawa virus potensi. dalam tanda kutip menyebar kemana-mana. Seharusnya kalau kita berpikir dan melihat analisa yang selama ini berkembang. Oke. Arahan Satgas biasanya kemudian mengisolir, kemudian supaya mengurangi resiko tadi penyebaran kan. Tapi pada hari itu setelah kita menerima hasil sampai bahkan positif beberapa hari kemudian kita tidak mendapatkan arahan apapun dari pihak rumah sakit. Yang jadi pertanyaan teman-teman tadi dapat saya simpulkan, ketika teman-teman mendapatkan hasil positif tetapi tidak dilakukan tindakan apa-apa, arahan baik secara medis kah atau apa, tetapi di Satgas Peduli COVID itu sendiri hasilnya hilang, dalam tanda kutip hilangnya nih. Ya, jadi itu juga sebenarnya itu satu hal yang kita ingin dengarkan langsung dari pihak rumah sakit dari sesi hari ini ya, untuk bertanya kenapa setelah kita ada laporan awal, komunikasi dengan mereka, justru hasil yang diupload melalui aplikasi Peduli Lindungi itu kemudian hilang. Apakah itu hilang begitu saja atau itu memang dihapus? Kita tidak tahu. Tapi pada faktanya, kalau kita cek di aplikasi tersebut, khusus untuk 2 kawan kami ya Mbak, karena memang yang kita cek semua dua ini yang ada datanya naik ke dalam aplikasi. Datanya saat ini secara fakta tidak dapat ditemukan. Kemudian tadi kan sempat mengadukan nih ke YLKI. Kalau misalnya datanya tidak ada, bagaimana aduan teman-teman? Apakah dari yang database yang tidak ada itu tetap disodorkan bahwa ini loh datanya memang nggak ada, tetapi sebelumnya ada? Seperti apa, Pak Imam? Betul. Jadi kami sempat atau khususnya 2 rekan yang datanya sempat diupload itu sempat melakukan capture begitu untuk memotret bahwa ada data tersebut, kemudian juga melakukan capture saat ini. Jadi bisa dilakukan pembanding kondisi pada saat data itu ada dan tidak. Itulah yang kita sertakan dalam pengaduan ke YLKI. Oke, Pak Imam, di samping ada kasus seperti ini, kejadian seperti ini, tetapi perasaan Pak Imam dan kawan-kawan pasti senang dong bahwa bahwa tidak COVID, tidak positif. Tentu saja, itu kami sangat bersyukur bahwa ternyata kondisi kami sehat gitu ya. Tapi kenapa kita kemudian berupaya untuk mencari klarifikasi dan juga informasi lebih lanjut, karena kita berharap bahwa situasi ini tidak terjadi pada orang lain kalau memang terjadi sesuatu yang tidak sesuai gitu ya. Jadi kita ingin melakukan edukasi juga bahwa ada situasi semacam ini yang terjadi dan kita perlu mencari kejelasan apa yang sebenarnya berlangsung di belakang itu. Oke, Pak Imam, apa sih yang menjadi tuntutan teman-teman sendiri ke rumah sakit ini? Jadi kalau kita berangkatnya ada 3 poin sebenarnya Mbak yang ingin kita dorong ya. Pertama itu melakukan edukasi publik bahwa kita ini saat ini ada di situasi yang susah buat semua lapisan, buat berbagai masyarakat, dan kita perlu untuk terus bersama-sama mendorong supaya situasi COVID ini bisa segera ditanggulangi. Tetapi juga kita ingin memastikan para pihak yang terlibat di dalam upaya untuk mengurangi paparan COVID itu bisa juga berperan serta secara profesional. Yang kedua adalah kita berharap nantinya dari pengalaman yang kami lalui ini,
dari sisi regulator juga menyediakan fasilitas bagi masyarakat sipil, publik, kalau mengalami situasi tertentu atau seperti yang kami alami, itu ada tempat untuk mengadu. Sehingga ada jalur yang bisa digunakan masyarakat untuk menyampaikan langsung kepada regulator atau pemerintah. Yang ketiga tentunya harapannya, karena sekarang kan sedang didorong pengetesan yang masif sebagai upaya untuk menanggulangi pandemi. Nah, mekanisme kontrol untuk memastikan uji tes PCR, antigen atau lain sebagainya itu memang dilakukan dengan taraf dan kualitas yang baik, sehingga hasilnya akan mencerminkan kondisi yang ada di lapangan, dan nantinya tindak lanjut yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, baik pemerintah ataupun pihak-pihak yang lain yang relevan itu akurat begitu, Mbak. Dan itu akan membantu kita untuk bisa meminimalisir atau mengurangi persebaran COVID-19, karena itu yang tentunya kita harapkan, kita bisa segera recovery dengan baik. Oke Pak Imam, di samping tadi harapannya kepada rumah sakit ya, untuk pemerintah sendiri seperti apa? Untuk pemerintah memang supaya tadi tidak juga terjadi sudah lagi saya seperti ini. Ya, tadi saya sempat sampaikan kita berharap ada mekanisme yang akurat untuk melakukan monitoring kepada instansi yang melakukan uji, sehingga hasil yang diperoleh pemerintah sebagai pengambil keputusan dan kebijakan pun juga bisa lebih akurat. Mekanisme kontrol ini penting karena itu adalah salah satu instrumen untuk memastikan data dan informasi yang masuk ke pemerintah memang mewakili situasi lapangan, sehingga pengambilan keputusannya bisa menjadi lebih baik. Oke, Pak Imam, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini, berbagi bersama kita di Jurnal TV dan juga masyarakat, bahwa inilah fakta yang ada, kemudian yang menjadi harapan teman-teman, bahwa teman-teman ini bukan menjadi dalam tanda kutip penghantar dari virus COVID itu nyebar kemana-mana. Terbukti teman-teman hasilnya negatif. Saya ikut senang Pak Imam dengan hasilnya negatif. Terima kasih. Pak Imam, terima kasih sekali lagi. Salam sehat dan salam buat teman-teman. Salam sehat, terima kasih kesempatannya. Oke. Pemirsa, terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya Olivia Teja di Studio 3 Yogyakarta. Saat ini saya kembalikan ke rekan Ririn di Studio 1 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Rekan Ririn, saya kembalikan ke Anda di studio.